Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhal ikhwah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita Al-Usul As-Salasah atau 3 landasan pokok. Kita sekarang masuk pada halaman yang ke-44. Kalau bukunya sama. Baik. Kemarin sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu ucapan muallif, fa idza qila laka mal usul as-salasatu allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Apabila dikatakan kepadamu apa 3 landasan atau 3 perkara yang wajib diketahui oleh seorang manusia, faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu, maka katakanlah yang pertama adalah pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, berkaitan dengan bagaimana kita mengenal Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga sudah menyebutkan sebab-sebab mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada 3 sebab atau cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Apa? Ada catatannya, Pak? Hah? Pas. Yang di belakang? Yang di tengah? Baik. Yang pertama apa? Iya, memperhatikan dan memikirkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, iya, memperhatikan ayat-ayat syar'iyah, yaitu wahyu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ma'rifah yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ma'rifah yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati seorang hamba. Baik, sekarang kita masuk pada perkara yang kedua dari 3 perkara yang wajib diketahui oleh seorang manusia, yaitu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu. Sekarang kita masuk pada perkara yang kedua yang wajib diketahui oleh seorang manusia adalah mengetahui tentang agamanya. Ya, mengetahui tentang agama kita, yakni agama Islam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang dimaksud Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yaitu ma'rifatul asli tsani, yaitu mengetahui perkara atau landasan yang kedua, wa huwa dinuhu, yaitu agamanya, alladzi kullifal amalu bihi. Perhatikan di situ, itu adalah fi'il mabni lil majhul, ya.
kullifa, dibaca kullifa bukan kallafa. Yang berarti apa? Dibebani untuk mengamalkan dengannya. Karena di situ tidak disebutkan siapa yang membebani. Ya tentunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadammanahu minal hikmati war rahmati wa masalihil khalqi. Yang mana agama itu mengandung dari hikmah dan juga mengandung rahmat dan juga mengandung apa? Kemaslahatan untuk makhluk, bukan hanya manusia. Ya. Agama kita mengajarkan kemaslahatan bagi semua, baik manusia terutama, lebih khusus lagi, kemudian lebih khusus lagi sesama umat Islam. Wa dar'il mafasidi anha, dan menolak mafsadat darinya, mendatangkan maslahat dan menolak apa? Mafsadat. Dan ini agama kita dibangun diantaranya di atas dua pokok ini, mendatangkan maslahat dan menolak apa? Mafsadat. Maslahat di dalam kehidupan di dunia, begitu pula nanti di akhirat. Begitu pula menolak mafsadat dalam kehidupan di dunia ataupun nanti kehidupan apa? Di akhirat. Wa dinul Islam, dan agama Islam, man ta'ammalahu haqqat ta'ammuli ta'ammulan mubayyinan atau mabniyan 'alal kitabi was sunnah. Agama Islam, siapa saja, kata Syekh, siapa saja yang benar-benar merenungkan secara sungguh-sungguh, itu arti yang man ta'ammalahu haqqat ta'ammuli ta'ammulan. Siapa saja yang merenungkan agama Islam dengan sungguh-sungguh, mabniyan 'alal kitabi was sunnah, yang dibangun di atas atau atas dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah, arafa annahu dinul haq, maka dia akan mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Jadi agama yang benar, agama yang tadi yang penuh dengan hikmah, penuh dengan rahmat, penuh dengan maslahat dan menolak mafsadat. Kalau kita tinjau dari Al-Quran dan As-Sunnah, baru kita paham bahwasanya agama itu adalah agama yang apa? Agama yang benar, agama yang indah. Ya, kalau kita berkaca kepada orang-orang yang menyimpang dari agama Islam, maka bisa saja orang lari dari agamanya. Orang nggak mau meluk agama Islam kalau melihat terorisme misalkan, melihat pengeboman di mana-mana yang biasanya apa? Biasanya membawa simbol-simbol Islam. Makanya yang membuat seorang lari dari agama Islam. Namun kalau seorang melandaskan agamanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan tahu bahwa agama Islam adalah agama yang hak, agama yang indah, agama yang bagus. Wa annahu dinul ladzi la taqumu maslahatal khalqi illa bihi, dan dia akan mengetahui bahwa agama itu adalah agama yang tidak akan tegak maslahat hamba kecuali dengannya. Ya, tidak akan tegak maslahat hamba atau siapa saja kecuali dengan mengamalkan agama tersebut. Sekali lagi, ini kalau apa? Kalau dibangun agama itu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, bukan di atas pemahaman-pemahaman sendiri atau pikiran-pikiran sendiri ataupun yang semisalnya. Kemudian Syekh menjelaskan, wala yanbaghi an naqisal Islam bima 'alaihi al-muslimun al-yauma. Tadi kita sampaikan bahwa enggak pantas, kata Syekh, enggak pantas kita menyamakan atau mengkiaskan Islam itu sebagaimana pengamalan orang-orang muslim zaman sekarang. Ya, enggak bisa dijadikan tolok ukur atau enggak bisa dijadikan barometer keagamaan orang-orang zaman sekarang yang mereka tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Syekh, fa innal muslimin qad farratu fi asya'a katsiratin. Sesungguhnya banyak kaum muslimin
yang mereka telah lalai di dalam perkara yang banyak sekali. Wartakabu mahadhira 'azimah, dan mereka melakukan bahaya-bahaya yang sangat besar, melakukan dosa-dosa yang sangat besar, melakukan penyimpangan-penyimpangan. Maka kalau kita mengiaskan agama Islam dan itu dianggap seperti agama yang benar, seperti perlakuan orang-orang zaman sekarang, maka enggak indah agama itu, enggak kelihatan indahnya. Kelihatan adalah apa? Islam sangat menakutkan. Islam sangat mengancam nyawa, sangat mengancam darah dan yang semisalnya. Hatta ka'annal 'aish bainahum fi ba'dil bilad al-islamiyah ya'ishu fi jawi ghairi islami. Sampai-sampai kata Syekh rahimahullahu taala, sampai-sampai kehidupan ya yang terjadi di antara mereka di sebagian negara atau sebagian negara Islam seolah sama saja seperti agama selain Islam. Ya, ngaku sebagai agama negara yang berlandaskan Islam, akan tetapi kelihatannya seperti bukan negara Islam. Bagaimana contohnya? Ya dari pakaiannya misalkan, tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah negara Islam. Dari aturan-aturannya, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak mengamalkan As-Sunnah, seolah-olah sama saja seperti negara-negara yang bukan negara Islam, negara sekuler misalkan. Ya, dan yang semisalnya. Maka kalau kita berkaca kepada keadaan Islam di zaman sekarang, tidak bisa dijadikan patokan. Ya, tidak bisa dijadikan patokan agama Islam itu adalah agama yang indah. Namun kalau kita kembali sekali lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu baru kelihatan indahnya Islam itu. Bagaimana Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita semuanya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Aspek pemerintahan juga diatur, bagaimana rumah tangga, bagaimana bernegara dan yang semisalnya, semuanya sudah diatur di dalam agama Islam dan sudah dipraktekkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kelihatan indahnya. Kalau kita kembali kepada ajaran agama kita semuanya. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa kejayaan itu akan kembali bila kita kembali kepada ajaran agama kita. Ya. Kejayaan, sekali lagi, kejayaan Islam akan kembali bila kita kembali kepada ajaran agama kita semuanya. Sehingga disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa orang-orang yang meninggalkan ajaran agamanya, melakukan penyimpangan-penyimpangan, dia akan terpuruk kehidupannya. Sampai kapan akan kembali? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada ajaran apa? Ajaran agama kalian. Jadi modern itu bukan meninggalkan agama, tapi modern adalah apa? Melakukan ajaran agama kita semuanya. Ya, itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita merasakan indahnya Islam, maka hendaknya kita semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa dinul islami, dan agama Islam bihamdillahi taala, dengan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, mutadamminun li jami'il masalihil lati tadammanatha al-adyan as-sabiqah, mengandung semua kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung di dalam agama-agama terdahulu. Ya, agama-agama terdahulu apa? Mereka juga memiliki maslahat-maslahat yang banyak, dan juga memiliki apa? Penolakan kepada mudarat atau mafsadat-mafsadat yang banyak. Akan tetapi mutamayyizun 'alaiha, kata Syekh rahimahullahu taala, yang membedakan antara agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya adalah biqaunihi salihan likulli zaman wa makan wa ummah. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu cocok, sesuai dengan zaman, sesuai dengan waktu,
tidak akan kadaluarsa, sesuai dengan tempat, baik itu negara, kelompok ataupun yang semisalnya, dan sesuai cocok dengan umat, apapun umatnya, baik dia umat yang ada di Indonesia, umat yang ada di Arab Saudi, umat yang ada di Turki, ataupun di semua negara, semua zaman, semua tempat, semua generasi cocok. Ya, oleh karena kalau kita mengamalkan agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para jamaah, kita nggak akan bingung-bingung. Mau kemana saja modelnya itu sama. Ya. Mau kemana saja, mau ke negara mana saja, tata cara ibadahnya sama. Kalau kita berlandaskan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dia bersifat universal. Berbeda kalau di kotak-kotak, seperti misalkan Islam Nusantara, misalkan. Islam Nusantara apa? Cocok di Nusantara saja. Sangat sempit agama Islam itu kalau dia apa? Kalau dibatasi dengan Nusantara. Dibawa keluar Nusantara udah nggak cocok lagi karena mereka tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam Nusantara tersebut. Dan ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bedanya antara agama terdahulu dengan agama sekarang. Agama kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia cocok di semua zaman, semua tempat, semua umat. Makanya agamanya Nabi Musa alaihissalam hanya untuk Bani Israel saja. Ya. Umat yang lain tidak cocok. Sehingga datanglah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul, maka beliau menyempurnakan yang sudah ada. Menghapus yang tidak cocok di setiap zaman, setiap makan dihapus. Yang dinamakan apa? Nasakh atau mansukh tersebut dinasakh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang akan kekal sampai hari kiamat adalah apa? Syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para nabi atau umat-umat sebelumnya wajib mengikuti apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana akhi Musa hayyan." Kalau seandainya saudaraku Nabi Musa hidup hari ini, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa? Ma wasi'ahu illa tibai. Enggak ada pilihan lain kecuali ikut dengan syariat aku. Musa itu, Pak. Bukan hanya sekedar umatnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan nanti Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, sebagaimana keyakinan yang harus kita yakini bahwa nanti Nabi Musa akan turun. Tidak membawa syariat yang baru, tidak mengajarkan syariat pada zaman beliau, itu agama Nasrani tidak, tapi membawa apa? Sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, bedanya antara agama yang dahulu dengan agama Islam. Wa ma'na kaunihi salihan likulli zaman wa makan wa ummah. Adapun yang dimaksud dengan cocok di setiap zaman, di setiap tempat dan setiap umat, anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummati fi ayyi zaman wa makan wa ummah. Bahwa berpegang teguh kepada ajaran agama Islam itu tidak menafikan kemaslahatan umat di setiap zaman, waktu, di setiap tempat dan di setiap apa? Di setiap umat, cocok dia. Ya, makanya nggak ada namanya agama itu agama Islam kadaluarsa, itu nggak ada. Sebagaimana diucapkan oleh sebagian orang-orang yang munafik, ya, kalau boleh kita katakan, yang menggomborkan apa? Oh, udah nggak zamannya lagi pakai hijab misalkan, atau nggak zamannya lagi dan begini. Syariat-syariat Islam mencoba untuk diotak-atik dengan kepala mereka. Fadinul Islam, maka agama Islam, kata Syekh, ya'muru bikulli amalin salihin, memerintahkan untuk mengamalkan amalan yang saleh, wa yanha an kulli amalin sayyi, dan melarang dari setiap amalan-amalan yang buruk. Ini agama Islam. Dia dibangun di atas apa? Membawa maslahat dan menolak apa? Mudarat atau mafsadat. Setiap perkara-perkara yang baik pasti diperintahkan. Ini yang harus kita yakini. Maka kalau enggak diperintahkan, berarti di sana tidak ada terdapat kebaikan. Ya, karena yang paling tahu tentang baik dan buruk adalah siapa?
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan, seolah kita lebih tahu daripada siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa ya'muru bikulli khalqin fadilin wa yanha an kulli khalqin safilin. Bahwasanya agama Islam memerintahkan kepada apa? Semua perkara-perkara yang utama, yang bagus, yang baik, semuanya diperintahkan. Sebaliknya melarang apa? Melarang yang enggak baik. Nah, ini dia menguatkan perkara-perkara yang tadi, yang bagus diperintahkan. Kalau yang enggak bagus pasti dilarang. Kalau enggak diperintahkan pasti apa? Dilarang. Berarti kalau udah dilarang sangat keras. Ya, bahwasanya di sana tidak ada kemaslahatan, bahkan mendatangkan apa? Kemudaratan. Nah, ini para jamaah, di antara indahnya Islam, kalau kita mengamalkan ajaran agama kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang apa? Orang yang mudah urusannya di dunia. Karena agama Islam itu adalah agama yang mudah dan juga indah. Baik. Kemudian yang ketiga, perkara yang wajib kita yakini, yang ketahui adalah kata Syekh rahimahullahu taala, wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga adalah pengetahuan seorang hamba tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hada huwal aslus tsalits. Ini adalah landasan yang ketiga. Wa huwa ma'rifatul insan nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu pengetahuan seorang manusia tentang nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahsulu bi dirasati hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara mengetahui, disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, cara kita mengenal dan mengetahui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mempelajari kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap step by step di situ terdapat pelajaran dan hikmah. Ya, di setiap kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya juga kita apa? Kita belajar sirahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin mengenal beliau, semakin cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana alaihi minal ibadah, dan khusus atau apa-apa yang ada pada diri beliau dari ibadah. Selain sirah beliau yang sangat panjang, khususnya di dalam perkara ibadah. Kenapa perkara ibadah di sini diprioritaskan? Karena kita diperintahkan untuk, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah. Bagaimana cara kita beribadah? Pak, bagaimana cara kita beribadah? Yaitu dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal akhlaq, dan juga akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nun, Pak? Ada yang bisa menyebutkan? Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu belajar akhlak kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selain daripada ibadah tadi. Wad da'wah ila Allah azza wa jalla, dan juga bagaimana dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara dakwahnya, apa yang didakwahkan. Akhirnya perlu kita apa? Ketahui agar kita bisa mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal jihad fi sabilihi wa ghairi dzalika min jawanibi hayatihi alaihi salatu wassalam. Begitu pula bagaimana tentang jihad beliau. Bagaimana strategi jihad beliau, bagaimana cara berjihad yang benar, siapa yang diperangi di dalam jihad beliau,
dan juga dari segala sisi-sisi dari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sampaikan di setiap step by step kehidupan beliau itu ada hikmah dan pelajaran bagi kita semuanya yang bisa kita contoh, bisa kita pelajari dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita semuanya. Walihada, kata Syekh, walihada yanbaghi likulli insan. Oleh karenanya wajib bagi setiap manusia, bagi setiap orang, yuridu an yazdada ma'rifatan bi nabiyhi, yang ingin menambah pengetahuan tentang nabinya, wa imanan bihi, dan ingin menambah keimanan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, ayyutali'a min siratihi, untuk mempelajari, untuk memutola'ah tentang apa? Tentang perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, ma tayassara fi harbihi wa salamihi wa shiddatihi wa rakhaihi wa jami'i ahwalihi, yaitu baik dalam perkara-perkara apa? Peperangan beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara-perkara yang sedang sempit beliau, bagaimana sikap beliau di dalam keadaan kelapangan beliau, bagaimana sikap beliau, dan di dalam setiap perkara kehidupan beliau, keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kita apa? Penting kita pelajari. Ya, sekarang sudah banyak ya kita media-media yang dapat kita dapat kita gunakan untuk mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik yang tercetak ataupun yang audio atau yang visual ataupun yang semisalnya. Kalau bisa kita belajar ya, mulai kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya. Biar apa? Biar kita ada gambaran bagaimana kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sambil kita mempelajari setiap setiap step-step kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana minal muttabi'ina li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira, baik secara zahir ataupun secara batin. Wa an yatawaffana ala dzalika, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di atas hal tersebut, di atas mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyuhu wal qadiru alaihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala walinya dan yang mampu untuk apa? Melakukan perkara tersebut, mampu menghidupkan kita di atas sunnah Nabi dan mampu mewafatkan kita di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, isyanya jam berapa? 10 menit lagi ya. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu, ai man huwa rabbuka alladhi khalaqaka wa amaddaka wa addaka wa razaqaka. Ini yang ditanyakan tentang apa? Tentang perkara yang pertama yang akan ditanyakan di mana, Pak? Di kuburan. Udah hafal belum? Siapa yang belum? Yang belum berarti belum siap ya. Yang udah berarti udah siap. Ya, ini perkara yang sering kita ulang-ulangi bahwa ini enggak membutuhkan hafalan ya. Enggak membutuhkan kita apa, oh Rabbi Allah, Nabi Muhammad dini Islam. Oh udah hafal siap mati, enggak. Semuanya membutuhkan apa? Membutuhkan pengamalan. Maka kita belajar ini biar kita mengenal dan kita bisa mengamalkan. Ya, tadi kita sampaikan bahwasanya untuk mengetahui tentang agama, tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diantaranya apa? Belajar tentang sirahnya. Maka kita mulai belajar tentang sirah beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mencontoh ibadah, akhlak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa menjawab kelak apa?
pertanyaan man nabiyuka, siapa nabimu, atau dalam riwayat yang lain siapa yang diutus di tengah-tengah kamu itu siapa. Ya, ini para jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang yang menciptakan kita, yang mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, ini yang akan ditanyakan oleh kedua malaikat yang di dalam kuburan kita semuanya. Faqul, maka katakanlah kalau ditanya, ya nanti mungkin bapak-bapak bisa mengingat nanti ucapan saya ini ketika sudah berada di kuburan ya Pak ya. Katakanlah, faqul Rabbi Allah, katakanlah Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Itu ada yang salah harokat ya, nggak tahu kalau cetakan antum. Bi na'amihi itu salah, yang benar bi ni'amihi. Benar itu? Oh, ini berarti cetakannya yang bagus malah salah ya. Baik. Ya. Maka katakanlah Rabbku adalah Allah yang mentarbiyah. Itu Rabba itu mentarbiyah, mengajarkan tentang aku dan mentarbiyah semua makhluk yang ada di muka bumi ini dengan nikmatnya. Alamin di sini masuk semua makhluk, manusia kah, jin kah, makhluk-makhluk yang ada seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya itu adalah apa? Diatur dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, at-tarbiyatu hiya ibaratun anir ri'ayah. Tarbiyah atau pengaturan itu adalah sebuah ungkapan tentang apa? Ar-ri'ayah, tentang kepemimpinan. Yang mengatur kita, itulah yang memimpin kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang memimpin semua pemimpin-pemimpin yang ada di muka bumi ini. Kemudian ya Pak ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita ya Pak di kuburan nanti ya. Baik. Yaitu pertanyaannya yang pertama, man rabbuka? Maka kita jawab, Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi subhanahu wa ta'ala. Ada pengucapan muallif di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, anna rabba ma'khuzun minat tarbiyah. Kata Rabb di sini, yaitu ucapan muallif Rabbi, itu diambil dari kata at-tarbiyah, li'annahu qala alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Fa kullul alamin qad rabbahumullah bi ni'amihi wa a'addahum lima khuliqu lahu. Semua alam ya selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam ya, semuanya masuk di situ, manusia dan jin ataupun yang semisalnya, telah ditarbiyah atau telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ni'am di situ adalah jamak dari kata ni'mah. Ni'matun satu, kalau nikmat-nikmat ni'am. Wa a'addahum lima khuliqu lahu, dan disiapkan untuk apa? Apa yang dia diciptakan karenanya. Wa amaddahum birizqihi, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, dan juga diberikan apa? Diberikan rezeki semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, meriwayatkan tentang apa? Menceritakan tentang percakapannya Nabi Musa dan Fir'aun di dalam surah Thaha ayat yang ke-49 sampai 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman rabbukuma ya Musa, siapa Rabb kalian berdua wahai Musa? Musa dan siapa berarti di sini? Dan Fir'aun. Dan sekali lagi para jamaah, Fir'aun itu bukan nama orang ya. Fir'aun itu adalah nama
gelar. Seperti di Indonesia presiden, kalau di di tempat lain ada namanya Najasyi. Najasyi itu maksudnya presiden. Kalau di Arab Saudi sekarang apa? Malik atau raja dan yang semisal. Jadi Fir'aun itu adalah nama apa? Nama gelar. Dan Fir'aun yang paling parah adalah Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Maka Nabi Musa mengatakan, Rabb kami adalah yang memberikan semua makhluk, ya, kemudian diberikan apa? Diberikan hidayah. Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Rabb kita semua. Itu yang mampu memberikan apa? Memberikan hidayah kepada kita semuanya dan mampu memberikan apa saja yang ada di muka bumi ini. Fakullu ahadin minal alamin qad rabbahu Allahu azza wa jalla bi ni'amihi. Maka segala sesuatu yang masuk dalam kategori alam telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya. Semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia kafir ataupun muslim, Pak. Dan ini bentuk diantara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Muslim, kafir diberikan apa? Termasuk apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan semuanya. Tapi membedakan adalah apa? Ketakwaan. Yang kaya, yang miskin sama saja. Ya, yang membedakan adalah apa? Ketakwaan kita semuanya. Jadi belum tentu orang diberikan kekayaan itu maksudnya disayang sama Allah, belum tentu. Diberikan kepemimpinan, belum tentu dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah urusan apa? Urusan dunia. Tinggal bagaimana dia mengemban amanah tersebut, bagaimana dia mengemban kekayaan tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa ni'amullahi azza wa jalla ala ibadihi katsiratun. Dan nikmat-nikmat Allah azza wa jalla kepada hambanya itu sangatlah banyak sekali. La yumkinu hasruha, tidak mungkin bisa dihitung. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan pernah mampu menghitungnya. Ya. Dari nikmat semua yang diberikan, nikmat sehat, nikmat iman, semuanya itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita enggak mungkin mampu menghitungnya. Kemudian fallahu huwa alladhi khalaqaka wa a'addaka wa amaddaka wa razaqaka fa huwa wahdahul mustahiqqul ibadah. Ini kesimpulannya kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki, yang mengatur kita semuanya. Dialah zat yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Adapun selainnya gak bisa menciptakan, gak bisa memberikan rezeki, gak bisa mengatur. Maka kalau secara akal yang sehat, yang menciptakan itulah yang berhak untuk disembah. Yang memberikan rezeki itulah yang berhak untuk apa? Untuk disembah. Adapun yang gak mampu menciptakan, gak mampu mengatur, gak mampu memberikan rezeki, dia tidak berhak sama sekali untuk diberikan peribadatan dalam bentuk apapun. Maka ini para jamaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita baca dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita urusan kita nanti di dalam kuburan, ya, mampu kita menjawab dari pertanyaan-pertanyaan para malaikat, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa beribadah di sana dengan sebaik-baiknya dan keluar dari Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.